Shalom, saudara semua baik kiranya. Hari ini kita mendengar firman Tuhan Matius 28 ayat 19 dan 20 bunyinya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tema firman Tuhan, ada kuasa yang mengalir ketika Injil diberitakan. Saudara, perintah atau amanat agung Kristus adalah memberitakan Injil, menangkan jiwa, bina dan latih, kemudian utus mereka agar bermultiplikasi. Inilah pelayanan mujizat terbesar sepanjang masa. Dimulai dari memberitakan firman Tuhan. Dimulai dari memberitakan Injil. Tanpa pemberitaan firman, takkan ada satupun jiwa yang dimenangkan. Kita tidak akan berbicara pemenangan kepada pemenangan. Saudaraku, pekerjaan yang terbesar dan terpenting di mata Tuhan sepanjang masa adalah melaksanakan amanat agung. Memberitakan Injil ialah pekerjaan strategis. Tentu saja setelah pemberita itu sendiri menghidupi, mempraktekkan firman Tuhan. Kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 berbunyi, Umatku binasa sebab tidak mengenal aku. Saudaraku, orang mengenal Allah lewat pemberitaan Injil. Ketika Injil diberitakan, perbuatan Tuhan yang menyelamatkan itu diberitakan, disampaikan. Lalu orang menjadi mengerti. Orang menjadi paham. Kemudian ia mengenal Kristus. Lalu percaya dan beriman kepadanya. Karunia-karunia lain melengkapi sifatnya. Tiap karunia harus didahului oleh bagian terpenting ini, yakni memberitakan Kristus. Mengajarkan orang tentang Kristus, penebus dan pelepas itu. Kuasa terbesar ada pada pemberitaan Injil, sebab di situ Roh Kudus bekerja mengurapi pemberitaan itu dan meyakinkan orang akan kasih dan kuasa Kristus. Saudaraku, seorang penginjil besar dunia bernama Charles Spurgeon. Ia pertama kali bertobat ketika mendengar penginjil gereja kecil yang masih junior menyampaikan renungan secara sederhana, renungan firman Tuhan. Ajaib, saudaraku, ada pertobatan di dalam pemberitaan. Mengapa? Sebab dalam pemberitaan firman ada kuasa Roh Kudus yang bekerja mengurapi pemberitaan firman itu dan meyakinkan audiens akan kasih dan kuasa Allah. Dalam pemberitaan firman, orang dibangun, dinasihati, dan dihibur. Dalam pemberitaan firman, orang diajar, tumbuh, lalu dewasa. Kuasa Roh Kudus yang menyelamatkan mengalir lewat pemberitaan Injil. Saudaraku, inilah makna perkataan Tuhan Yesus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Itu sebabnya lewat pemberitaan Injil, orang diperkenalkan kepada Allah. Lewat pemberitaan Injil ada kuasa meyakinkan orang sehingga orang menjadi percaya dan bertobat. Lewat pemberitaan Injil, orang diajar, dibina, dilatih, tumbuh dewasa, dibekali, kemudian dimuridkan lalu diutus. Saudara-saudaraku, dari hulu ke hilir, maksud-maksud Allah disampaikan lewat pemberitaan firman-Nya. Itu sebabnya semangatlah jangan jemu bila karunia saudara memberitakan Injil. Bangga jadi orang yang dipercaya Tuhan. Berbahagia bila saudara masih diberi peluang oleh Tuhan untuk memberitakan maksud-maksud-Nya. Upahmu besar di surga. Haleluya. Saudara-saudaraku, dari awal sampai akhir, sejak dahulu sampai selama-lamanya, pemenangan jiwa terjadi selalu melalui pekabaran Injil
lewat pemberitaan firman-Nya. Itu sebabnya saudara bertekun di dalam memberitakan Injil. Hari ini saya tutup firman Tuhan. Terambil dari 2 Timotius 4 ayat 2 berbunyi, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Saya mau mengajak saudara berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pesan-pesan amanat agung telah kami dengar. Tuhan, kami telah memahami. Di tengah-tengah maraknya penyesatan, memang karena orang dibutakan ilah-ilah pengajaran zaman ini. Tuhan, kami siap untuk memberitakan Injil-Mu. Pakai kami untuk memberitakan Injil sejati. Beri kami hati yang tulus, ikhlas, dan kaki yang rela untuk memberitakan Injil-Mu. Tolong mampukan kami agar dapat menyampaikan maksud-maksud-Mu dengan tepat. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Inilah doa kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.